Jadi Mas Aiman, rekan-rekan sekalian, pada saat di kejaksaan juga ditawarkan RJ juga kepada Mas Roy sama Dr. Tifa. Berarti kalau ditawarkan pasal 32 dan 35 tidak dianggap tidak ada. Undang-undang ITE ya. Kemudian di pengadilan waktu Dr. Tifa juga sama ditawarkan ya Pak Alkitri untuk RJ juga. Berarti sama seperti kalau kita konsisten. Ya kan? Nah, kembali lagi muara dari RJ baik di KUHP lama, KUHP baru, KUHP lama kebetulan ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Muaranya adalah penghentian penyidikan. Karena penyidikan dan penuntutan berdasarkan pasal 361 huruf A-nya berdasarkan KUHP lama. Nah, penghentian penyidikan menurut KUHP lama dan peraturan kepolisian tadi itu dasarnya adalah demi hukum. Ya kan? Berarti kalau demi hukum penghentian penyidikan berkas perkaranya entah berisi 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 10 orang itu semuanya berhenti di situ. Nah, ini mungkin pelajaran bagus untuk penegakan hukum ke depan. Apakah bagaimana RJ yang sebenarnya? Tapi itu perlu kita diskusikan bersama ke depan nanti, jangan sekarang lah. Waktunya nggak cukup. Nah, kemudian kalau hakim sekarang menyidangkan dengan KUHP yang baru, bisa juga ditanyakan surat perintah penghentian penyidikan 3 orang tadi untuk melengkapi KUHP yang baru pasal 79 itu perlu dimintakan penetapan pengadilan dulu supaya sah atau tidak. Nah, ini menarik. Ya, kalau nanti apakah melebihi 10 hari ini masih bisa dimintakan penetapan pengadilan saat SP3 diterbitkan tadi? Harusnya 3 hari. Ya, 7 hari plus 3 karena RJ kan waktunya 10 hari pasal 79. Kalau menurut KUHP baru, ya. Jadi bagi saya ya inilah hukum di Indonesia ke depan nanti, ya. Mudah-mudahan apa yang dijadikan proses dalam sidang berkas perkara sudah mulai berjalan yang Dr. Tifa dan Mas Roy masih di pra-peradilan. Nanti pada saat muaranya akan ketemu hal-hal yang sangat menarik untuk perkembangan hukum kita ke depan nantinya. Oke. Ya, itu dan ini saja. akan dibahas nanti di persidangan pasti Pak Ugro ya. Oke, kita berikan tangan Pak Ugro. Prof. Erdi, saya berikan kesempatan, silakan. Langsung Prof. Langsung. Ya. Oke. Di antara perdebatan terkait masalah ini, apakah penghinaan, fitnah atau mengubah data atau informasi elektronik, sebetulnya proses pengujian kebenaran itu ada di pengadilan. Mari kita tunggu saja proses peradilan, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo, supaya segera kita mendapatkan satu putusan yang mudah-mudahan bisa diterima oleh sebuah pihak. Suka atau tidak suka tentu Rex judicata veritate pro habetur. Putusan pengadilan dianggap benar sampai ada putusan yang membatalkan. Oke, baik. Silakan Pak Didit. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan, apabila kita memahami hukum, kita harus tahu ada azas legalitas. Azas legalitas itu tidak mengatur hanya tiada penghukuman kalau tidak ada aturan yang melarang, tetapi tiada pidana tanpa perbuatan. Nah, di sini harus dipahami untuk pasal 32 ayat 1 dan 35. Kenapa tidak ada saksi-saksi yang melihat, bisa diminta sebagai bukti permulaan melihat Mas Roy atau Dr. Tifa melakukan hal-hal pelanggaran untuk pasal 32 ayat 1 dan 35. Kenapa? Karena tiada perbuatan sebenarnya. Jadi tidak ada saksi yang menjadi bukti permulaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi kemarin putusan kita tidak boleh langgar, kita boleh komplain, kita terima, kita hargai. Seperti tadi Prof bilang, res judicata pro veritate habetur. Putusan harus kita terima. Tapi pertimbangannya ada mahkota hakim. Mahkota hakim itu kita bongkar. Ternyata dia pakai mahkota berduri. Ya.
Saya pakai istilah demikian. Kenapa? Pra-peradilan itu untuk apa? Untuk memeriksa dan mengadili termohon, yaitu abuse of power. Tapi dia balik di pertimbangannya. Dia mengatakan apa? Adanya misbruik van recht, yaitu penyalahgunaan hak dari si pemohon. Yang diadili dan diperiksa dan diadili adalah pemohon. Ini kebalik. Ini pelanggaran berat ini sebenarnya. Salah itu. Dan lagi tadi saya sepakat sama Prof. Kalau dia tidak masuk ke pokok perkara, tidak mempertimbangkan pasal-pasalnya, berarti dia harusnya NO, bukan menolak. Itu kualitas. Ya, sangat disayangkan. Kita jangan lagi ke depannya hukum mau dibolak-balik yang tidak karuan. Maaf ngomong, kebetulan disertasi saya mengenai pra-peradilan. Ini banyak penyeludupan hukum di sini. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Bang Jagir. Oke, Bung Aiman dan kita semua, kalau saya lihat begini, kita harus lihat dulu standing perkara ini sekarang udah di mana. Jadi kita biar tahu membicarakannya seperti apa. Kan gitu, jadi nggak bolak-balik segala macam. Sekarang yang jelas ya Mas Roy dan Mbak Tipa, Dokter Tipa, Mbak Tipa udah masuk pokok perkara, sementara Mas Roy ini sudah melewati Prapit 2, kan gitu. Nah bagi saya sekarang begini, ada berlaku ajas hukum ya, ajas hukum. Jadi ajas dan ada gium lah. Ada yang mengatakan duralek setlek. Duralek setlek. Hukum itu keras. Hukum itu keras. Tapi itulah hukum. Jadi kalau saya lihat perkembangannya, saya lihat Mas Roy dan Mbak Tipa ini terus ya menghadapi kondisi yang ada. Makanya tadi saya singgung rekan Al-Katiri, maaf ya rekan Al-Katiri, waktu ditawarkan sidang pertama Mbak Tipa itu sesuai dengan KUHP baru 79 itu pasal 81 ayat 1 bahwa penyidikan, penuntutan dan hakim itu boleh menawarkan artinya memprakarsai untuk restoratif justice. Tapi saat itu Mbak Tipa langsung diskusi dengan rekan Al-Katiri dan rekan-rekan mengatakan kami akan melawan. Artinya bagi saya itu adalah bahwa memang ya tetap melawan hukum itu. Sebentar rekan Al-Katiri ya. Jadi berdasarkan ajas atau adagium hukum tadi, duralex, setlek, bahwa hukum itu keras, ya hadapilah dengan segala konsekuensinya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita mengenal satu lagi adagium yang saya kenal ya, bahwa tidak ada kejahatan yang tidak punya niat jahat. Nah ini penting. Jadi tidak ada kejahatan yang tidak punya niat jahat. Nah oleh sebab itu, jika ini sudah, kalau kita kembalikan proses penyidikan, bahkan sampai udah penuntutan sekarang ini, itu menurut saya suatu proses yang sudah melewati pemeriksaan yang benar-benar sudah melewati prosedur yang normal. Artinya sudah due process of law-nya berjalan benar. Apalagi sekarang tingkat tersangka dan Mbak Tipa sudah terdakwa. Nah oleh sebab itu tentu nanti ada penilaian dari saya, tidak mengarahkan hakim, bahwa barangkali semua aparat penegak hukum tahu bahwa ada adagium seperti itu. Ya, bahwa tidak ada niat, tidak ada kejahatan yang tidak memuat atau tidak mengandung kejahatan, niat jahat gitu loh. Sementara yang lain adalah mens rea dipertanyakan terus. Tapi di satu sisi, kalau orang sudah tersangka, terdakwa, berarti katakanlah kita memakai ajas praduga tidak bersalah, kita perlu perhatikan ya,
mulai dari penyelidik saksi itu proses objektif. Mulai dari saksi proses objektif. Mulai dari tersangka proses tapi sebagai tersangka. Mulai terdakwa itu prosesnya tapi sudah terdakwa. Artinya sudah benar-benar hampir dinyatakan bersalah. Begitu nanti terpidana, proses azas duga tidak bersalah itu tidak ada lagi, sudah terpidana gitu loh. Oleh sebab itu tadi saya katakan azas itu sekarang kita harus hati-hati menelitinya. Ya saya dan Mbak Hani mengamati saja. Ya, kenapa waktu itu Rismon itu memilih katakanlah jalan untuk restoratif justice? Tadi disinggung sama Dr. Refli Harun mengatakan bahwa RJ-nya itu batal gitu loh. Jadi saya katakan begini loh. Sebenarnya gampang menjawabnya. Kalau batal ya udah batal, tapi nyatanya enggak gitu loh. Kebetulan saya jawab secara hukum Dr. Refli Harun. Tentu dari proses itu berdasarkan tadi disinggung oleh Pak Ugroseno adalah Perkap 8 2021. Itu ada syarat material dan formil dan material. Formilnya sudah memaafkan. Kemudian materialnya dia tidak pernah terpidana atau tidak pernah tersangkut pidana. Oleh sebab itu selesailah restoratif justice itu. Jadi kalau dikatakan sekarang kita mengatakan bahwa Rismon ini sudah menjalani bahkan sudah merecovery atau meretraction atau mengcorrection bukunya itu, bukan itu syarat utama untuk RJ. Bukan. Boleh saya katakan karena saya penasihat hukumnya, tidak semata-mata berhubungan ke situ. Tapi benar-benar kesadaran dia pribadi, kesadaran dia secara hati nurani, mengatakan diskusi dengan saya, bagaimana kalau mengajukan RJ. Jadi sama sekali tidak ada dihubungkan dengan faktor-faktor lain ya. Saya kuasa hukumnya mengatakan ini harus, ya percaya atau dia, saya nggak ada unsur paksaan kepada kita semua. Nggak ada itu. Tapi benar-benar sesudah dia mengintrospeksi diri sendiri, wah saatnya saya mengajukan RJ. Diskusi dengan saya, kemudian ketika proses di Polda Metro Jaya. Saya pikir begitu dari saya ya. Oke.